Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di video yang kemarin ya, ini kelanjutan yang kemarin, bagaimana cara mengatasi kulkas tidak dingin tapi lampunya menyala. Dan di sini saya mengganti dengan kondensor ya. Jadi ini kondensor luar, kalian bisa ukur diameter dari evaporator. Kemudian kalian bisa tentukan kondensor, berapa kapasitas ukuran kondensornya teman-teman ya. Oke, untuk pemasangan di sini saya mulai dari bawah teman-teman ya. Jadi bebas sih sebenarnya untuk pemasangan kondensor. Nah, di sini saya pasang kondensor ukuran 8, di sini mulai dari bawah, kemudian yang satunya lagi ke bagian filternya teman-teman ya. Nah, ini untuk kondensor ini saya akan potong, kemudian nanti saya akan sambung dan saya shock teman-teman ya. Nah, ini kondensor, kemudian kita coba akan potong untuk di bagian pipa pengisian. Ini pipa pengisian ya, jangan sampai salah. Ini kalau misalkan ada yang seperti ini itu pasti ada pipa pengisian teman-teman. Ini saya coba potong dulu untuk pipa pengisian. Saya rasa di sini masih ada sisa freon ya teman-teman ya, meskipun dikit. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini tujuannya nanti akan saya isi. Oke, ini bisa kalian cutter teman-teman ya. Oke, tuh keluar dikit. Udah habis. Oke, udah seperti ini. Oke, selanjutnya di sini teman-teman ya. Jadi di sini di bagian evaporator kita potong. Tujuannya itu kita flashing terlebih dahulu. Kalau misalkan oli kompresor nggak ada di bagian evaporator, kalian bisa langsung pasang filter nanti teman-teman ya. Tapi tetap kita flashing terlebih dahulu. Ada juga masalah saat di flashing ataupun dibersihkan itu nggak keluar oli, tapi kalau misalkan kita masukkan metil itu pasti banyak banget oli yang keluar teman-teman ya. Dan ini untuk oli yang udah mengendap di bagian evaporator itu kental teman-teman ya. Kadang juga ada yang cair, tapi kalau misalkan kental itu kita harus kasih apa namanya, kasih metil teman-teman ya supaya keluar. Oke, di sini sudah hidup, kita flashing. Nah, ini kita flashing ya. Kalau misalkan oli nggak ada, itu kalian bisa langsungkan pasang aja teman-teman ya. Tapi wajib kita flashing terlebih dahulu supaya saat pengisian freon itu biar cepat ya, biar cepat ada bunga esnya di bagian evaporator. Oke, di sini saat kita flashing itu nggak ada oli sama sekali yang keluar teman-teman ya. Tapi nanti kita saat pemasangan filter sudah, kita tetap flashing lagi dikit demi sedikit. Kemudian di sini di bagian samping itu ada filter teman-teman ya. Jadi penyebab dari kulkas tidak dingin itu selain kita ada kebocoran kondensor ataupun pergantian kondensor, itu bisa disebabkan karena sirkulasi freon buntu teman-teman ya. Oke, di sini untuk selanjutnya kita coba pasang untuk kondensor teman-teman ya. Nah, di sini untuk kondensor saya lipat ya, kemudian saya potong sampai di sini aja.
Oke, kita potong. Kemudian setelah kita potong nanti saya menggunakan shock teman-teman ya. Kalian bisa pakai flaring boleh. Oke, di sini pipa sudah kepotong teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Kemudian kita shock dan kita las teman-teman ya. Oke, kita sesuaikan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti kita shock. Oke, untuk pengelasan pipa tembaga dan besi itu saya menggunakan fluk yang warna biru, yang pasta teman-teman ya. Itu untuk penggunaannya kalian nggak perlu banyak-banyak, dikit aja, yang penting basah. Kemudian ketika pipa udah panas baru kalian tempelkan untuk lasnya teman-teman ya. Oke, di sini saya potong. Nah, seperti ini. Nggak perlu panjang-panjang, intinya nanti untuk pengelasan supaya nggak terlalu panjang banget dan hasilnya juga cukup bagus teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, saatnya kita coba las teman-teman ya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya, kalian bisa lihat. Jadi untuk penggunaan fluk yang pasta itu nggak perlu banyak-banyak supaya nggak terlalu tebal banget teman-teman ya. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita nyalakan ya, kita flashing dulu, takutnya ada kotoran-kotoran ya. Oke, nggak perlu lama-lama teman-teman ya. Oke, saya rasa di sini sudah cukup. Baru kita matikan dan kita beralih ke bagian filter teman-teman ya. Jadi ini filter kita lepas. Oke. Filter kita lepas, kemudian ini kita ambil pipa kapilernya teman-teman ya. Dan untuk filter kita potong aja, karena ini aset teman-teman nanti teman-teman ya. Nah, ini filternya. Usahakan untuk filter kita ganti teman-teman ya. Oke, kita potong. Oke, setelah kita potong ya, nah caranya itu seperti ini. Ini filter kita ganti yang baru. Dan untuk pemasangan filter, kalau misalkan kalian nggak mau ganti ya tinggal kita sambung aja teman-teman ya. Tapi ini kita ganti. Oke, di sini untuk filter yang baru sudah saya siapkan. Untuk shocknya juga udah saya siapkan. Kemudian untuk pipa kapiler untuk pemakuman di sini sudah saya siapkan teman-teman ya. Jadi tinggal kita las untuk di bagian filternya. Oke, untuk pengelasan filter usahakan apinya dibesarkan biar cepat teman-teman ya.
Oke, di sini sudah selesai dan kita akan nyalakan untuk kulkasnya. Apakah masih ada yang bocor untuk di bagian lasannya, teman-teman ya. Kalau misalkan masih ada yang bocor, kita las kembali. Usahakan nggak ada yang bocor, teman-teman ya. Oke, di sini masih ada, teman-teman ya. Jadi masih ada yang bocor sedikit. Karena kalau misalkan bocor itu pasti ada keluar udara, teman-teman ya. Oke, kita matikan dan kita coba las ulang, teman-teman ya. Ini di bagian bawah tuh yang bocor, teman-teman. Jadi kita las ulang. Oke, setelah kita las ulang, baru kita nyalakan kembali, teman-teman ya. Apakah masih ada yang bocor atau tidak? Karena ini rawan sekali kalau misalkan ada yang bocor walaupun sedikit pun, nanti ketika saat kita pengisian freon, nanti freon akan habis, teman-teman ya. Oke, kita flashing dikit demi sedikit. Nah, tujuannya kita flashing seperti ini supaya nggak ada sisa-sisa kotoran di bagian filternya, teman-teman ya. Karena setiap pengelasan itu pasti menimbulkan yang warna hitam seperti ini, teman-teman ya. Oke, kita flashing sedikit aja, nggak perlu lama-lama, karena nanti kalau misalkan lama itu akan menimbulkan air ya. Karena untuk kompresor, ketika kompresor sudah panas itu pasti ada uap air nanti, teman-teman ya. Oke, saya rasa di sini sudah cukup ya. Kita sambung untuk pipa pengisian, dan kita juga sambung untuk pipa hisap yang menuju ke evaporator. Setelah kita sambung, nanti kita proses pemakuman, kemudian nanti kita isi freon kembali, teman-teman. Oke, pengelasan di sini sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke pemakuman, teman-teman ya. Untuk pemakuman di sini saya menggunakan kompresor bawaan. Oke, di sini untuk mesin kompresor sudah nyala, teman-teman ya. Dan ini kita potong untuk pipa kapiler karena tadi kita buntu, teman-teman ya. Jadi ini kita potong lagi supaya angin di bagian pipa kulkas itu keluar semuanya saat kita pasang manifold.
Oke, kita lanjut ke pemasangan manifold teman-teman ya. Oke, yuk. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini untuk manifold sudah mulai turun teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah turun, udah tidak ada udara yang keluar dari pipa kapiler yang sudah kita buat tadi, baru saatnya kita pengisian freon. Dan untuk pengisian freon, kalian bebas cara mengisinya teman-teman ya. Jadi ada juga saat mesin kompresor dinyalakan, ada juga yang tidak harus kita nyalakan. Oke. Oke, di sini karena di sini baterai udah low, jadi nggak bisa nggak bisa flashnya nggak bisa saya nyalakan. Tapi di sini sudah saya isi freon teman-teman ya. Jadi untuk mempersingkat waktu. Dan di sini untuk di bagian evaporator di sini sudah dingin teman-teman ya. Dan di sini untuk tekanan freon saya isi sampai 10 psi. Itu sudah mulai rata teman-teman ya. Asal kita flashing terlebih dahulu untuk di bagian evaporator teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.